Cepat kejar dia. Maaf. Wen Xiu, nona muda tertua dari keluarga Wen yang kaya di Huchen. Jangan bicara, tolong aku. Berpencar dan kejar, cari dia. Hati-hati. Wanita itu akan kabur. Kita tidak akan dapat sepeser pun. Apa urusanmu, Hao? Mereka kan pasangan. Kejar dia. Baiklah, aku bantu. Jangan gigit, bisa. Ada apa denganmu? Dimanfaatkan masih saja mengeluh. Aku minta maaf, bukan maaf. Untuk apa aku minta maaf dari gelandangan sepertimu? Kau yang menciumku. Apa katamu? Aku bilang terima kasih karena telah menyelamatkanku, Nona. Nona ini percaya pada balas budi dan telah memutuskan untuk memberimu hadiah besar. Keluar rumah saja bisa nemu beginian. Nah, kau mau pakai WeChat atau Alipay? Tentu saja, di mana ponselku? Hahaha. Hai rekan berdumlah, berhenti di semua. Berbalik dan biarkan aku lihat. Sialan. Benar-benar kau. Lari. Jangan lari. Kejar dia. Aha. Era bulan biru, Gaim Teapak menjadikan Bai Di sebagai juru bicara global. Memperoleh keahlian penyembuhan. Teknik penyembuhan dapat menyembuhkan luka. Kau sangat terampil. Apa kau tahu bela diri? Lari. Jago kungfu pun masih takut pisau dapur. Berikan padaku. Kejar. Lepaskan. Apa kau tahu cara memperlakukan wanita dengan lembut? Aku untukmu. Aku kehilangan semua barangku. Bisakah kau bersikap masuk akal? Ada apa denganmu? Sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Maaf sekali. Aku tak melihatmu. On, biar kulihat. Bukan apa-apa. Aku belum mati. Karena cincin kelumpuhan itu nyata. Teknik penyembuhan yang baru kudapatkan ini pasti juga efektif. Sudah ku bilang jangan sentuh itu. Kau tidak sakit lagi. Mungkinkah kau semacam tabib sakti? Bisa dibilang begitu. Tabib sakti, kumohon. Ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Kau ramah sekali dengan orang asing. Sungguh keahlian dewata. Kakekku baru-baru ini terkena penyakit aneh. Kakekku adalah Wen Changshan. Jika kau mau membantu, kau akan menerima hadiah besar. Keluarga Wen, keluarga terkaya di Huchen. Namaku Wen Xiu. Nama kakakku Wen Changshan. Kau seharusnya pernah mendengar tentangku. Wen Xiu. Belum pernah dengar tentangmu. Kau, Tapi aku bisa melihat penyakit kakekmu. Aku bisa memeriksanya. kakek. Aku datang untuk menemuimu. Wen Changshan, kepala keluarga Wen. Kakek. Ada apa denganmu? Wen Changshan adalah orang dengan status tinggi. Tidak pantas kalau tidak ada yang merawatnya di sini. Xiu, minggir. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Bayu, cepat selamatkan kakek. Selama kau menyelamatkan kakek, keluarga Wen kami pasti akan membalasmu dengan imbalan yang besar. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh pasir? Omong kosong. Dokter Yang, cepat selamatkan kakek. Kakek, dia sekarat. Nona Wen, pasien sudah mengalami kegagalan multi organ. Siapkan pemakamannya. Tuan Wen Changshan, orang terkaya. Kudengar dia selalu sehat. Aku melihatnya di televisi beberapa saat yang lalu.
Bagaimana bisa dia tiba-tiba menderita gagal organ? Anak muda, apa maksudmu? Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Kukira jelas kaulah. Yang baru saja mengganggunya dan menyebabkan kematiannya. Tidak. Dia tabib sakti. Hai, tabib dewa apa? Cuma orang tak dikenal. Yang berpura-pura jadi tabib dewa untuk menipu orang kan? Nona Wen, ini malpraktik medis. Kurasa kalian harus menanggung tanggung jawabnya sendiri. Baiklah. Aku akan bertanggung jawab. Kakek, Xiui, percayalah padaku. Idiot, tunggu saja masuk penjara. Halo, Tuan kedua. Kakak sudah meninggal. Cepat kemari. Bagaimana mungkin? Dasar idiot. Bukankah kau baru saja memanggilku? Orang tak dikenal? Jadikan aku muridmu. Aku bersedia melayanimu. Ajari aku ilmu medis tertinggimu, tabib dewa. Keluar. Jangan ganggu aku menyelamatkannya. Kau cari gara-gara. Tabib dewa, aku minta maaf. Maafkan aku. Jadikan saja aku muridmu. Aku bersedia melayanimu. Aku akan jadi sati atau kudamu. Aku akan melakukan apa saja. Ajari saja aku keahlian medis tertinggimu. Hati seorang dokter itu belas asil, mengutak-atik stetoskop, dan memvonis seseorang mati. Tak layak praktik kedokteran. Wen Duamba, paman kedua Wen Xiu. Sialan. Siapa yang berani menyentuh dokter Yang? paman kedua. Jelas dokter yang menghalangi kita untuk menyelamatkan kakek. Omong kosong. Kakak sudah meninggal. Ayah, kau sudah bangun. Paman kedua, tolong jangan halangi kami. Biarkan Bayu memeriksa kakek lagi. Tidak, kau mau dia membunuh kakak? Kakak? Apa maksudmu? Paman kedua, merekalah pelakunya. Mereka bergabung untuk mencelakai kakek. Kau tak boleh membiarkan mereka berbuat apa-apa. Dan mereka mungkin takut kakek akan dihidupkan kembali oleh mereka. Beraninya kau berkolusi dengan orang luar untuk mencelakai kakek? Paman kedua, Bayu yang menyelamatkan kakek. Omong kosong, kau menggunakan orang tak dikenal untuk mengobatinya. Dan kau bilang tak ada kecurangan? Tangkap, tangkap anak durhaka yang mencelakai kepala keluarga ini. Baik, kepala keluarga. Seret dia keluar. Patah kakinya dan tangannya. Tidak, Bayu menyelamatkan kakek. 11 Yui. Jangan buang napas untuk mereka. Mereka semua berkomplot. Keluarlah. Kau siapa? Ikut campur urusan keluarga Wen kami. Dia pacarku. Kenapa dia tidak boleh ikut campur? Bagus, bagus. Pantas menjadi pacar 11 Yui. Kakak, kau sudah bangun. Pak Tua, sebenarnya aku tidak. Kakek, Bajingan, kau membawa dukun ini untuk merawatku? Apa kau ingin aku mati? Agar penjabat kepala keluarga itu bisa mengambil alih. Tidak. Tidak boleh. Aku hanya tidak bisa bergerak. Aku tidak tuli. Dia pelakunya. Dia pelakunya. Semuanya dia. Bukan aku. Dia pelakunya, paman kedua. Paman kedua menyuruhku. Menyuruhku melakukannya. Bajingan. Kau berani mencelakai kepala keluarga. Akan kupukul kau sampai mati. Sampai mati. Serahkan segel kepala keluarga dan keluar. Ayah, aku salah. Jangan buat aku menyerahkan cap kepala keluarga. Kumohon, jangan buat aku menyerahkan cap kepala keluarga. Ayah, jangan buat aku menyerahkan cap kepala keluarga. Anak-anak yang baik, terima kasih telah menyelamatkan kakek. Kalau tidak, tulang-tulang tua ini akan hilang hari ini. kakek, ini semua berkat Bayu. Kakek, ini. Kesehatan kakek baik-baik saja. Mulai sekarang, tanda itu urusan keluarga atau perusahaan. Kuharap kalian berdua akan mengelolanya lebih banyak. Baiklah, kakek. Aku senang kau baik-baik saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau istirahatlah. Bayu benar-benar lancang. Dia berani sekali bertindak sejauh ini. Bidi, jangan khawatir. Aku pasti akan menangkap Bayu dan mematahkan kakinya. Untuk memberi Zupeng pelampiasan yang bagus. Seandainya Miao Miao bersamamu lebih awal, bukannya bersama si brengsek Bayu itu. Ini menyebalkan. Bayu, bagaimana bisa kau?
Jadi kau mantan suami Miao Miao yang tak berguna itu. Lihat penampilanmu yang miskin. Kau pikir kau siapa? Bajingan, beraninya kau bicara seperti itu pada Tuan Muda Tang. Tuan Muda Tan adalah putra sulung keluarga Tan, bernilai puluhan miliar. Bagaimana mungkin orang sepertimu memprovokasinya? Kalau kau tahu yang terbaik untukmu, kau akan merangkak ke sini dan bersujud untuk minta maaf. Kalau tidak, Tuan Muda Tang bisa mengakhiri hidupmu dengan satu kata saja. Keluarga Tang. Ada apa? Tahu istrimu akan segera jadi. Wanitaku, kau tak dendam? Bagaimana kalau aku merekam diriku bermain dengan mantan istrimu? Dan membagikan videonya denganmu? Bagaimana menurutmu? Haha kau. Kau berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu, dasar sampah? Berani sekali kau menyebutku sampah? Bagus, kau punya nyali. Aku bukan Tuan Muda Tang dari Hucheng. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan Hucheng Tang Xiao. Aku ingin lihat siapa yang berani. Wen 11 Yo, putri sulung keluarga Wen. Keluarga Tang semakin berani. Berani menyentuh bahkan dermawan keluarga Wen kami. Percaya atau tidak? Keluarga Wen, kami dapat menghancurkan semua bisnis keluarga Tangmu dengan jentikan jari. Hahaha. Wen 11 Yo, aku menghormatimu. Dan memanggilmu Nona Sulung Wen. Tapi tanpa rasa hormat itu kau bukan apa-apa. Tang Jian bicara sembarangan, ada harganya. Harga apa? Keluarga Wen kami saat ini dipimpin oleh cabang kedua. Kau masih bicara soal menghancurkan semua bisnis keluarga Tang kami? Lucu sekali. Sudahkah kau bertanya pada kakak Bin? Sudahkah kau bertanya pada paman keduamu? Jadi kau cuma modal tampan. Pantas saja. Kau bergaul dengan pecundang Bayu itu. Sungguh bodoh. Apa gunanya cantik? Di keluarga Wen, dia bukan siapa-siapa. Bodoh. Kau dan Wen Bin adalah saudara baik. Kenapa kau tidak menghubunginya sekarang? Dan lihat apakah aku, sebagai kakak perempuannya, bisa mengendalikannya. Ayo bertarung. Tunggu sampai kakak Bin datang. Kita lihat seberapa tangguh dirimu. Tuan Muda Wen. Ini aku Xiao Tang. Nona Wen. Bilang dia akan memutus bisnis antara keluarga kita. Aku khawatir barang yang kau inginkan. Wen Xue bukan siapa-siapa. Tunggu aku segera datang. Oke. Kita di rumah sakit Fuchen. Barusan. Bukankah kalian semua akrab? Apa? Sekarang jadi Xiao Tan. Kau. Jangan terlalu sombong. Kalau kau berani, tunggu Wen Xiao. Baiklah. Aku akan menunggu. Selina. Batalkan kerjasama dengan Sushi Games. Siap, bos. Butuh hiburan dari Selina. Tidak perlu. Dalam 10 menit. Datang ke rumah sakit Hujiang untuk menjemputku. Apa kau pura-pura bodoh? Apa kau benar-benar mengira kau, Kaisar Langit Baidi, dan membatalkan dukungan kami untuk Sushi Games? Wen Xue. Ku dengar. Kau memotong pendapatan keluarga Wen kami. Kalau kau tidak memberiku penjelasan hari ini, kau akan tetap di rumah sakit ini. Tuan Muda Wen dan cowok cantik ini. Mereka berkomplot. Dan kau siapa? Melihat token ini, seperti melihat kepala keluarga. Kenapa kau tidak berlutut? Salam, kepala keluarga. Bukankah ini seharusnya untuk ayahku? Bukankah dia baru saja meninggal? Bagaimana kau mendapatkan ini? Menolak untuk membungkuk di hadapan token. Apa kau ingin diusir dari keluarga Wen? Wen Bin. Salam, kepala keluarga. Bangkit. Apakah ada hal lain yang kau butuhkan di sini? Bukan apa-apa. Ada apa? Tuan Muda Wen, apa kau salam? Wanita ini Pasti menggunakan token palsu untuk menipumu. Kau. Token kepala keluarga Wen kami. Apa aku salah lihat? Lagian, siapa kau? Jangan libatkan aku. Baiklah. Kalau begitu, 3 tamparan di wajah. Kau bisa keluar. Wen Xue.
Jangan terlalu sombong. Tuan Muda Wen. Pergi. Ayo pergi. Ibu, apa yang terjadi pada kalian? Miau miau, akhirnya kau datang. Dia memukul orang lagi. Bayu, apa kau belum puas? Aku sudah memberimu uangnya. Kaulah yang sok jual mahal dan menolaknya. Belum cukupkah kau melukai Xiaopeng? Sekarang kau harus minta maaf. Minta maaf. Tolong luruskan faktanya, Nona Su. Bayu. Jadi kau main gila dengan rubah betina ini. Pantas saja kau ini menceraikan Miau Miau. Kak melihat. Mereka mengeroyokku. Bayu, aku benar-benar salah menilaimu. Kau benar-benar curang. Kukatakan padamu. Aku, Bayu, tidak melakukan hal-hal yang kotor dan menjijikan. Benar-benar ada orang sepertimu di dunia ini. Wanita bodoh. Melewatkan pria sebaik kakak Yu. Mengatakan bahwa Dewa Surgawi Baidi ingin membatalkan endorsement. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin grup Baidi mengingkari janji mereka? Ini tidak mungkin. Keluarga Tang kami bersusah payah untuk menghubungi Baidi Group. Meminta Tuan Baidi untuk mendukung Blue Moon Era. Sepertinya Bayu menelepon seseorang. Bilang kalau dukungannya dibatalkan. Bayu, apa ini benar? Bagaimana menurutmu? Bayu, jika ini benar, aku harap kau akan menunjukkan belas kasihan. Jika endorsement dibatalkan, perusahaan akan sangat terpengaruh. Siapa yang berteman denganmu? Tolong punya harga diri. Apa yang akan kita lakukan? Beritanya sudah dirilis. Jika grup Baidi membatalkan endorsement, begitu banyak sponsor akan menuntut kompensasi. Kompensasi, gadis sialan. Apa yang akan kita lakukan jika kita harus membayar kompensasi? Cepat pikirkan solusinya. Jika kita harus membayar kompensasi, bagaimana kau bisa menghadapi kakakmu? Bide, kau bingung. Si tak berguna itu. Bagaimana mungkin itu memengaruhi dukungan Dewa Surgawi Baidi? Kurasa dia hanya takut ketahuan dan kabur. Aku hampir tertipu oleh si imut itu. Jangan khawatir. Aku bisa membuat Baidi Group menandatangani pertama kali. Besok aku sendiri akan membawa muka Baidi Group. Sungguh, Kak Tang, terima kasih. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Tang, Bayu bajingan itu, aku akan mengutuknya setiap kali aku melihatnya. Sudahkah kau menemukan tempat baruku? Masalah kecil seperti ini, tentu saja Selina bisa menanganinya dengan mudah. Aku tidak akan merepotkanmu dengan hal sepele seperti ini. Kalau ada yang ingin kau katakan, cepat katakan. Baiklah, bosku yang tidak romantis. Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Yang mana yang ingin kau dengar dulu? Katakan keduanya sekaligus. Baiklah, kabar baiknya adalah mantan istrimu datang untuk meminta maaf. Bersedia menaikkan harga dan memintamu untuk melanjutkan sebagai juru bicara. Hanya saja dia enggan melepas keuntungannya. Lanjutkan. Kabar buruknya adalah identitasmu yang sebelumnya tersembunyi. Sepertinya telah memungkinkan beberapa idiot untuk mencuri kreditmu. Pria bernama Tang Jin itu juga ikut datang. Bos, haruskah aku mengusir mereka semua? Tak perlu, karena dia ingin menaikkan harga. Maka aku The akan film was menaikkannya 10 translated kali lipat. and narrated by M. Kita Media. lihat apakah dia setuju. Sepuluh kali. Kenapa kau tidak merampoknya saja? Apa 10 kali lipat itu banyak? Cuma 1 miliar. Jika aku harus menghabiskan 1 miliar, ayahku akan membunuhku. Ini sebenarnya biaya dukungan Baidi. Nona Cho,
Apa kau ingin menaikkan harganya? Oke. Demi game arah bulan biru. Untuk go global. Aku setuju untuk kenaikan harga 10 kali lipat. Kau gila. Mana kau punya uang sebanyak itu? Selama grup Baidi mewakili kami, perusahaan akan melejit. Ini adalah kesempatan emas, bahkan jika aku harus menggadaikan perusahaan. Itu akan sepadan. Wanita gila. Jika kau kehilangan perusahaan, apa gunamu bagiku? Nona Chu sungguh tegas. Tunggu saja kau. Apa? Dia benar-benar setuju. Memang. Untuk game ini, dia tidak punya jalan keluar. Bos, seharusnya kau tidak pernah memberikan mahakarya ini kepada mantan istrimu. Tanyakan sekali lagi padanya. Apakah dia bersedia membayar harga yang lebih tinggi? Jika dia setuju, biarkan dia masuk. Oh, Tuan Tang itu pasti akan marah besar. Harga yang lebih tinggi. Apa maksudmu? Nona Chu, orang yang bisa memutuskan ini adalah seorang pria. Seorang pria muda yang berdarah panas. Harga macam apa yang kau bicarakan? Baiklah, aku setuju. Aku tidak setuju. Su Miao Miao. Kau wanitaku sekarang. Berani kau? Sepertinya Nona Chu bersedia mengorbankan satu orang demi karirnya, dan satu orang lagi juga. Tuan Tang, bagaimana menurutmu? Lepaskan aku. Sayangku, kalian berdua wanita. Tuan Baidi. Saya Chu Miao Miao dari Chu Games. Berlutut. Menghabiskan 1 miliar. Nona Zhu, kau sangat tegas. Selama itu untuk Chu Games, untuk pekerjaan hidupku, aku bisa melakukan apa saja. Karya hidupmu? Apa kau sungguh berpikir Chu Games bisa berkembang begitu pesat dalam 5 tahun? Sendirian? Aku, Kau benar-benar akan melakukan apa saja? Bai Yu, aku tidak. Aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Kita sudah bercerai. Entah kau tak bersalah atau tidak. Apa pentingnya bagiku? Bai Yu, aku mohon. Memohon padaku. Memohon padaku sekarang? Kau pikir itu berguna? Kau CEO Grup Baidi. Kaulah Kaisar Ilahi Baidi yang misterius. Itu, kan? Apa bedanya bagiku entah iya atau tidak? Bagus. Bagus, Bayu. Kau bukan? Bagaimana mungkin kau Baidi? Katakan padaku bagaimana kau melakukannya. Bagaimana kau bisa membuat Nona Selina membantumu? Menipu dan memperdayaku? Menipumu? Ya, kau pasti sudah merayu gadis asing itu menjadi simpanan dan menghancurkan rencanaku. Apa? Kenaikan harga gagal, bahkan kencan semalam yang dijadwalkan adalah penghinaan bagiku. Menghancurkan rencanaku. Su Miao Miao. Kau sungguh tidak masuk akal. Tuh, kan? Ku bilang juga apa? Kehilangan kata-kata, ya. Bayu, oh Bayu. Kau benar-benar menjijikkan bagiku. Seseorang. Bayu, ini The belum film was berakhir. translated and narrated by M Media. Bos Chu Game Studio, semuanya seharusnya menjadi milikmu karena dukungannya dibatalkan. Peringatan. Batalkan perwakilan yang berdampak negatif pada Jim.
Sepertinya masalah ini tidak bisa terburu-buru. Apa katamu? Beritahu studio Game Zoo. Jika mereka ingin melanjutkan endorsement, itu bukan tidak mungkin. Tapi, aku ingin 3 saham Game Zoo. Bos, kami memiliki kekuatan dan kualifikasi yang lengkap untuk langsung mengambil alih mereka. Apa yang menjadi milikku? Pasti akan kuambil kembali. Kita tidak terburu-buru sekarang. Kita pelan-pelan saja. Baiklah, bosku tersayang. Selina akan segera mengurusnya. Kau urus dengan cepat. Ya, Direktur Cho. Pembatalan dukungan ini pasti akan menyebabkan kegemparan publik. Tekan sebisa mungkin. Ya, Direktur Cho. Ngomong-ngomong, Direktur Tang bilang dia ingin bertemu denganmu. Kau harus bicara baik-baik dengannya. Bagaimanapun juga, keluarga yang harmonis membawa kemakmuran. Halo, ini Cho Game Studio. Apa? Kaisar Ilahi Baidi. Bajingan. Apa? Cepat hubungi aku. Maafkan aku, Nona Selina. Jika grup Baidi masih bersedia mendukung studio game Chu kami, aku bersedia meminta maaf secara langsung. Apakah kau meminta maaf padaku? Itu tidak penting. Yang penting adalah sikapmu terhadap bos, Tuan Bayu. Aku sangat tidak suka itu. Kalau begitu, sampaikan permintaan maafku. Jika diperlukan, aku bisa meminta maaf secara langsung. Kalau begitu, selamat Nona Chu. Setelah diskusi, kami memutuskan, Tuan Baidi, melanjutkan dukungan Anda dapat diterima. Tapi studio Game Chu harus membayar 30% sahamnya sebagai kompensasi. Apa? Syarat ini keterlaluan. Aku sama sekali tidak akan setuju. Kau mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Nona Chu, semua ada harganya. Entah itu perasaan atau game. Bukankah begitu? Perasaan omong kosong. Kau jelas-jelas menyalahkanku karena mengungkap perselingkuhanmu dengan Bayu. Nona Cho, sepertinya kau perlu belajar apa itu rasa hormat. Halo? Bos, sepertinya Nona Cho bertekad untuk melawanmu. Ngomong-ngomong, orang yang bernama Tang Jian itu benar-benar pergi ke keluarga Lai di Hucheng, berhayal bisa menekan perusahaan. Peringatkan keluarga Lei. Pengembangan game Nanchen sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Jika mereka berani ikut campur lagi, angkat kaki dari Hucheng. Bagaimana dengan studio Game Cho? Karena kau ingin memberinya pelajaran, maka lakukanlah. Bagaimana dengan metode pelajarannya? Perlukah kau bertanya padaku tentang hal seperti itu? Aku mengerti, tenang saja. Selina pasti akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Presiden Chi dan yang lainnya meminta bagian terbesar. Apa yang harus kita lakukan? Persetan. Jadi bagaimana kalau kita tidak mendapatkan dukungan ini? Game Chu adalah karya hidupku. Aku sama sekali tidak bisa. Tidak, Presiden Chu. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Apalagi, grup Baidi tiba-tiba merilis berita. Dewa Surgawi Kaisar Putih, bahwa dukungan mereka untuk Game Chu mungkin ditunda. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk membatalkannya. Mereka berharap para penggemar tidak bisa apa? Tidak melampiaskan amarah mereka pada Game Show. Kejam sekali. Mereka begitu kejam. Mereka memberitahu para penggemar untuk tidak menyalahkan kita. Mereka memberitahu para penggemar. Mereka menyiratkan untuk menyerang Game Show kita. Jika Game Show benar-benar runtuh, mengapa aku harus terus menderita bersamamu? Aku lebih baik memberitahu Presiden Tang beritanya. Presiden Chu, sekarang semua forum game besar sedang gempar. Mereka bilang Game Chu mengeksploitasi Tuan Bai di sebelumnya, menipu konsumen. Mereka bahkan ingin pergi ke asosiasi konsumen untuk menuntut Game Chu dan membuat kita memberikan pengembalian uang. Apa? Pengembalian dana sama sekali tidak mungkin. Sekarang adalah waktu yang paling penting bagi perusahaan. Halo, Nona Selina. Aku setuju untuk semuanya. Aku
Presiden Zhu ini Liu Jian dari Liu Xin Investment. Kami akan menangguhkan investasi kami di ZS Games. Melepaskan. Tidak. Kau sama sekali tidak boleh melepaskan. Kumohon jangan. Aku mohon. Presiden Liu, mari kita bicarakan lagi tentang ini, Presiden Liu. Presiden Xiang. Presiden Chu. Ini investasi Chu. Apakah Anda akan menjawab? Kalian semua memaksaku. Presiden Chu, tidak apa-apa. Kita masih punya Presiden Tang. Presiden Tang pasti akan memikirkan sesuatu. Tidak. Sudah terlambat. Kita butuh grup Baidi untuk segera berhenti. Kalau tidak, kita tamat. Tapi Nona Selina, aku setuju. Aku setuju untuk semuanya. Itu pilihan yang bijak. Berita barusan adalah kesalahpahaman. Aku akan segera mencabutnya. Kalau begitu cepatlah. Kau harus cepat. Bajingan. Biar ku tanya. Apa kau tidur dengan orang penting? At Baidi Grove? Tang Jian. Jangan katakan, dengan begitu kasarnya, aku tidak tidur dengan siapapun. Orang itu sebenarnya. Aku benci. Apa maksudmu kau tidak tidur dengan siapapun? Kurasa kau kalah perang dan kehilangan istrimu. Bukan hanya kau biarkan mereka mempermainkanmu. Kau juga mengacaukan kesepakatan endorsement. Tak berguna. Tang Jian. Sudah lama sekali aku tidak menyentuhmu. Kau tak hanya membiarkan orang lain mempermainkan MA, tapi kau juga mengacaukannya. Kau, Tuan Tang. Tolong tenang. Anda harus mencoba membujuk si Ocu dulu. Grup Baidi, mereka meminta bagian terbesar. Mereka sebenarnya menginginkan 30% saham sebelum mereka setuju untuk melanjutkan dukungan. Apa? 30%? ZS Games cepat atau lambat akan jadi milikku. Berani-beraninya kau memberikan uangku? Ya, Tuan Tang. Anda harus memikirkan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan grup Baidi itu lolos begitu saja. Saham itu seharusnya menjadi milikmu. Kalau aku tidak membuatmu membayar, bagaimana aku bisa tetap eksis di Huchen? Apa susahnya sih? Aku sudah menyuruh ayahku bertindak. Aku meminta Tuan Lei, Presiden Kamar Dagang Kerajaan Selatan, untuk turun tangan. Tuan Lei, apakah itu Tuan Lei yang berpengaruh di Kerajaan Selatan? Yang bersama dengan keluarga Ken dari Jingcheng, dikenal sebagai Ken Utara Lei Selatan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Tang. Tentu saja. Ayahku dan Tuan Lei telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Serahkan urusan kecil ini padaku di masa depan. ZS Games adalah milik kita. Bagaimana bisa kita menyerahkannya begitu saja? Tapi, aku sudah menyetujui persyaratan mereka. Oh tidak, panggilannya belum selesai. Segalanya tampak ramai di pihak Nona Chu. Nona Selina. Mengenai sahamnya, kupikir, Nona Chu, aku harus mengingatkanmu. Mengingkari janjimu dengan grup Baidi kami memiliki konsekuensi yang serius. Konsekuensinya akan berat. Omong kosong. Jelas-jelas karena mereka ketakutan oleh orang-orang yang dikirim ayahku. Maksudmu, kesepakatan dukungan kita bisa dinegosiasikan? Itu karena campur tanganmu. Tentu saja. Mereka benar-benar mengusirku dari gedung Baidi dan mempermalukanku, membuatku malu. Kalau begitu aku harus memanfaatkan koneksi keluargaku Tan. Koneksi untuk menekan mereka. Dan kesepakatan endorsementmu tentu saja akan beres. Benarkah? Lalu saham ini. Kau bicara tentang Lei Zhongwen, kan? Apa dia? Dia tidak layak memengaruhi keputusan grup Baidi. The Kurang film was aja. translated Kalau bukan, and karena Tuan narrated Lei by menekan M-Media. kalian. Kenapa kalian tiba-tiba berubah pikiran? Pikirkan apa yang kau mau. Tunggu saja ajalmu. Perempuan, kau memanggil siapa seperti itu? Ucapkan itu sekali lagi padaku. Bicara. Tuan Tang. Dia menutup telepon. Sundang, siapa yang kau panggil begitu? Kaulah yang menutup telepon. Tidak mungkin. Aku harus memberi perempuan ini pelajaran. Pelajaran. Halo Ayan. Aku tidak punya anak sepertimu.
Kau menyinggung siapa? Sampai-sampai membuat Tuan Lei kehilangan muka dan ini menokong keluarga Tang kita. Ayah, ada apa? Ini tidak mungkin. Bukankah ini semua salahmu? Wanita yang kau bawa menyebabkan kekacauan ini. Dia pembawa sial. Kau dilarang berhubungan dengannya lagi. Kembali sekarang. Ikut aku dan mohon ampun pada Tuan Lei. Cepat, atau ku katakan kakimu. Halo ayah. Tuan Tang, hati-hati. Apakah itu Tuan Lei? Ada apa? Dasar sampah. Tak perlu mengingatkanku. Tang Jian, kamu gila. Dan kau. Nona Che, apakah kau berubah pikiran lagi? Karena kau setuju dengan pengaturan saham. Ayo kita tetapkan tanggal untuk upacara penandatanganan. Oke. Besok keluarga Chu akan mengadakan perayaan Era Bulan Biru di Hotel Istana Puncak Awan, menjadi tuan rumah perayaan Era Bulan Biru. Kita juga bisa menandatangani kontrak dukungan pada saat yang sama. Kontrak dukungan? Nona Chu, bukankah kau agak terburu-buru? Kita bahkan belum. Baiklah kalau begitu. Selamat tinggal, Nona Chu. Tunggu. Ada yang lain? Aku sangat sibuk. Bisakah Tuan Baidi menghadiri acara tersebut secara langsung? Kalau begitu, betapa rakusnya. Akan kulihat seperti apa suasana hati Tuan Bai di saat itu. Selamat tinggal, Nona Chu. Su miau miau, su miau miau. Bahkan di saat seperti ini, motifmu masih jauh dari murni. Tuan Chu, kita saat ini menghadapi reaksi publik. Perayaan Era Bulan Biru, haruskah benar-benar dilanjutkan sesuai jadwal? Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Pergi sekarang, dan publikasikan fakta bahwa grup Baidi akan menandatangani di upacara tersebut. Buatlah heboh. Ciptakan hype sebanyak mungkin. Tapi, grup Baidi belum mengonfirmasi bahwa Tuan Besar Baidi akan hadir secara langsung. Aku tidak peduli apakah dia muncul atau tidak. Grup Baidi telah mengambil sahamku. Aku tidak percaya mereka berani membantahnya di depan umum. Aku ingin memanfaatkan pengaruh grup Baidi padaku. Aku ingin mengikat Jim Cho dan grup Baidi bersama-sama untuk meningkatkan reputasi kita. Pada hari perayaan, undang selebritas dari semua lapisan masyarakat untuk membuat nama untuk Game Cho. Tebakanmu benar, Sus Games tiba-tiba gencar mempromosikan bahwa kau akan menghadiri upacara penandatanganan. Haruskah kita mengeluarkan pernyataan? Tak perlu repot. Aku toh tidak akan hadir. Biarkan mereka menanggung akibatnya. Kau boleh pergi. Selamat kepada Era Bulan Biru karena telah melampaui 20 juta pemain. Hadiah baru, jimat, perlindungan dari bahaya. Apa publikasinya benar-benar seefektif itu? Wen Xiui. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Datang lebih lambat dari tamunya sendiri. Chen Lin, teman Bayu. Setelah bercerai Tuan, kau masih bisa menggat cewek seksi begini. Aku datang untuk membawakan kabar baik untukmu. Aku di sini untuk memberitahumu kabar baik. Aku mendengarkan. Biar ku perjelas. Aku sudah menyelidiki semua informasi tentangmu. Kau tidak akan The menyalahkanku, film was kan? translated menyelidiki aku? and narrated Jangan by bicara M sekasar itu. Media. Lagi pula, kau menciumku. Tidak bisakah aku mengenalmu sedikit? Jelas-jelas kau yang memaksaku berciuman. Memanfaatkan lalu bersikap malu-malu. Bersandiwara. Aku tahu tentang kemalanganmu baru-baru ini. Kau ditipu oleh Gemsu. Wanita jahat itu. Sudah kuduga. Kupikir. Status miliarderku telah kau ketahui. Hei! Seriuslah, kalau tidak, aku tidak akan membantumu. Ceritakan padaku. Nona muda ini telah memutuskan untuk menginvestasikan 1 miliar kepadamu. Untuk membantumu membangun perusahaan game.
untuk bersaing dengan Game Zoo. Kabar baik darimu ini agak mengerikan, tapi aku tidak membutuhkannya. Terlalu sedikit. Kalau begitu aku akan menambahkan 1 miliar lagi. 2 miliar seharusnya cukup, kan? Bersandiwara. Ternyata mereka berdua gila. Bayu, menipu gadis-gadis muda di sini, lihat dirimu sekarang. 1 miliar. Dengan santainya menolak. Kalau aku bukan teman kuliahmu, aku pasti sudah tertipu olehmu. Kau? Pura-pura tidak kenal denganku? Aku Shenlin. Kita dulu teman sekelas. Cantik. Jangan dekat-dekat dengan sampah seperti ini. Dia pecundang yang diusir mantan istrinya. Tidak punya uang sepeser pun. Kau punya teman sekelas yang bodoh. Aku ingat sekarang. Shenlin, bukankah kau menghabiskan semua tabungan orang tuamu dan kabur untuk mengubah Amerika? Bagaimana kau bisa kembali? Gagal di sana, ya? Kau tidak tahu apa-apa. Aku kembali untuk mendukung pembangunan tanah airku. Lebih tepatnya, kau merasa lebih mudah menipu uang di sini. Longguo tidak membutuhkanmu. Kau terlihat sangat melarat. Kenapa kau lari? Takut aku bongkar kedokmu? Kau tidak tahu kan? Dia bukan cuma pecundang yang diusir mantan istrinya. Dia juga tidak punya apa-apa. Mengikutinya hanya jalan buntu. Dia buntu, jadi kau menjanjikan. Tentu saja. Brosyenku ini lulusan luar negeri. Oh, jadi ini luar negeri. Bayu, dasar sampah tak berguna. Bersembunyi di balik wanita. Pantas saja Zhu Miao Miao memandang rendah dirimu. Rasakan. Tahu kenapa aku kembali ke Hucheng kali ini? Miao Miao mengundangku ke perayaan era bulan biru. Sebagai tamu. Oh, maaf. Aku lupa. Kau kan sudah diusir. Mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencuci piring. Diam. Jalan, kau berani memukulku? Brocek. Ada apa? Dasar bocah ingusan. Kakak sedang bicara, cara mengirim uang dan merawatnya. Nggak bisa diandalin. Sih, akhirnya gue sendiri yang turun tangan. Kau. Lah, gue gimana? Bukannya cuma perayaan Zukot Games, ya? Heboh amat. Sih, sebelum Zukot Games. Mirim undangan sampai mohon-mohon ke keluarga Wen gue buat datang. Tadinya juga gue ogah ke sana. Tenang aja, deh. Gue temenin lo ke perayaannya lusa. Gue bakal jagain lo. Just, lah. Jati dia. Putri sulung keluarga Wen. Pantas saja dia berani berinvestasi 2 miliar. Dia sepenuhnya dibenarkan. Jangankan 2 miliar, kalau aku menghabiskan 200 juta saja, ayahku akan menghajar mati aku. Nggak usah makasih. Nona ini mah selalu berjiwa ksatria. Sebenarnya tidak perlu pergi. Bentar. Ya udah, jadi ya. Sampai jumpa nanti. Nona ini udah bilang, kalaupun gue nggak mau, gue harus tetap pergi. Tidak. Sebuah hadiah untukmu. Jaga baik-baik. Ini. Tanda cinta. Apa yang kau pikirkan? Neni. Ini jimat pengaman yang khusus kupesan. Untuk keselamatanmu. Simpan baik-baik. Lo sampai minta dibuatin jimat khusus buat gue. Masa sih enggak? Dan selalu lo bawa. Lo tuh jelas-jelas mau. Hei. Tunggu. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Dah. Orang-orang ngasih ginian ke cewek, ya? Sebagai hadiah. Gue kasih ke kakak aja, deh. Bilang aja ini dari calon tujuh kesayangannya. Pelan-pelan. Tulang-tulang tua ini hampir kopot karena ketukanmu. Gue tahu. Bagaimana? Mantap kakak. Sangat andal. Bisa diandalin. Bagus. Kagak juga, Ya ampun. kakek. Kakek salah nilai dia. Dia sama sekali nggak ngambil 2 miliar itu. Dan dia bahkan nyiapin hadiah. Dia tidak mengambilnya. Kakek masih tidak salah menilainya kan?
Biarkan aku lihat. Hadiah apa? Kakek, Coba aku lihat. kakek mungkin gak bakal suka. Ayo, aku pasti akan menyukainya. Ayo, coba aku lihat. Coba aku lihat. Kakek, jam besuk. Udah habis. Kalau gitu, kakek, istirahat dulu. Ya, gue balik dulu. Opi. Kalau begitu, pulanglah. Hati-hati di jalan. Kakek tenang aja. Jalan gue mantep banget, kok. Pelan-pelan. Tuan Wen, 1 juta yang kau janjikan. Ingat untuk transfer ke saudaraku. Barusan, lo yang lindungin gue. Halo, Kak Yu. Makasih, ya. Tumben sekali kau berterima kasih padaku. Ah, santai aja. Pokoknya makasih banget, deh. Ada yang nyari gue di sana. Tungguin gue, iya. Kau mempermalukanku di depan umum. Aku akan membunuhmu hari ini. Bayu, kau benar-benar berani muncul. Perayaan miau-miau. Kau kesini bukan cuma mau numpang makan kan? Tuan Muda Chen. Kau benar sekali. Bocah ini, mukanya lebih tebal dari tembok kota. Aku sungguh tidak tahu. Nona Wen, bagaimana dia bisa tertarik pada sampah seperti itu ke pesta? Beraninya kau menyentuh wanita yang diincar Lei Biao. Sekarang, berlutut dan gonggong seperti anjing 3 kali. Mungkin baru, aku akan mengampunimu hari ini. Kalau tidak, Kau apa? Kau pikir kau pantas menggonggong di sini? kau berani memukulku. Seseorang. Bunuh dia. Tuan Muda Lei. Kau baik-baik saja? Kalian semua, tunggu apa lagi? Pertama, patahkah kakinya? Lumpuhkan dia. Berhenti. Minggir. Lo mau ngapain? Hah? Nona Wen, Bayu menyakiti Tuan Muda Lei. Apa kau mencoba melindunginya? Lo The film siapa? was translated Lei Biao bapak lo? and Iya. narrated by Kau. M Media. Kita baru bertemu kemarin lusa. Keluar. Jangan halangi jalan, anjing. 11 Yui. Bagaimana mungkin orang seperti ini pantas bersahabat denganmu? Betul sekali. Sampah seperti ini seharusnya tidak diizinkan masuk. Kurang ajar. Perempuan, kau berani menamparku? Siapa yang kau sebut sampah? 11 Yui adalah wanita yang kuincar Lei Biao. Beraninya kau menghinanya. Jangan khawatir. Aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tuan Muda Li, jaga sikap, ya. Kang Jian, gue udah peringatin lo terakhir kali. Kak Bai ini tabib sakti yang nyembuhin kakek gue. Kelakuan lo yang kurang ajar ini. Penghinaan buat keluarga Wen gue. Apa? Dia tabib sakti yang menyembuhkan Wen Changshan? Semudah itu? Ku dengar. Penyakit patriark Wen sangat aneh. Aku tak menyangka. Ternyata dia yang menyelamatkannya. Bukankah itu berarti Tuan Muda Li diselingkuhi? Ku dengar. Dia akan melamarnya hari ini. Bang, kau cuma tahu sedikit keahlian medis kelas 3. Apa hebatnya itu? Kau cuma anjing. Melayani orang kaya seperti kami.
kau tak akan pernah setara dengan kami. Idiot. Terus kenapa, kalau kau dekat dengan wanita kaya, kau tetap akan dijatuhkan? Seseorang dari keluarga Su, keluar. Di sini, aku di sini. Istana surga awan ini adalah milik keluargaku Lei. Hanya karena Kaisar Langit Baidi akan hadir. Aku meminjamkannya untuk acara permainan keluarga Su, untuk perayaan ini. Bagaimana kau bisa membiarkan orang mencurigakan ini? Masuk ke sini. Kau mencemari tempat keluarga Leiku. Bisakah kau membayar ganti rugi padaku? Iri anu. Apa? Apa kau mau aku yang melakukannya sendiri? Dasar anjing kampung. Kau memang sengaja cari masalah dengan keluarga Zulkan. Hari ini, Kaisar Langit Baidi memuliakan kita dengan kehadirannya. Kalau kau tidak mau mati, pergi dari sini sekarang. Mengusirku. Kau pikir kau layak? Bayu, jangan sok jagoan cuma karena kau dekat dengan Nona Wen. Kau pikir kau siapa? Kau ini apa sih? Tempat ini. Pantaskah kau berada di sini? Lalu kau. Di Hucheng yang kecil ini. Tidak ada tempat yang Bayu. Ini tak pantas pijak. Woi, jangan ngomong Gen. Jika kau tidak memaksaku datang, operasi kecil-kecilan seperti game keluarga Su, bahkan tak akan kuhiraukan. Udah jam berapa, nih? Aku muak. Bayu, kau sudah numpang hidup di keluarga Su selama 5 tahun. Kau tidak belajar keahlian lain, tapi kau pintar sekali menyombongkan diri. Numpang hidup 5 tahun. Tanya Su Miao Miao. Tam aku. Akankah game keluarga Su menjadi seperti sekarang? Omong kosong. Acara permainan keluarga Su adalah urusan keluarga Su kami. Tidak ada hubungannya dengan sampah masyarakat sepertimu. Betul. Kau pikir kau siapa? Perayaan hari ini telah mengundang Dewa Dunia Game Global, kebanggaan negeri naga kita, pemilik grup Baidi, Tuan Baidi, dan kau berani menyebut ini operasi kecil-kecilan? Jangan bilang kau pikir cuma karena nama keluargamu baik. Kau adalah Kaisar Langit Baidi. Lalu kenapa? Bukan aku. Kalau kau Kaisar Langit Baidi, aku Kaisar Azure Yosho. Di dunia game global, Kaisar Azure adalah sosok yang setara dengan Tuan Besar Baidi, sampah numpang hidup ini, menjadi Baidi. Kalau begitu, aku juga bisa menjadi Kaisar Azure Yosho. Siul. Sampah ini bicara omong kosong. Jangan tertipu olehnya. Kalaupun gue dibegoin, itu urusan gue, gak usah ikut campur. Wanita, cepat atau lambat aku akan memilikimu. Dan aku juga akan membunuh si tua bangka Wen Changshan itu. Bahkan keluarga Wen akan menjadi milikku. Sampah. Kau masih berani tertawa. Seseorang. Usir dia dari sini sekarang. Lepasin. Coba aja kalau berani. Gue kepala keluarga Wen. Kalau ada yang berani nyentuh dia hari ini, berarti dia secara terang-terangan cari gara-gara sama keluarga Wen. Wen Xiu. Selama aku di sini, kau tak akan memimpin keluarga Wen. Hei, Paman Wen. Kau di sini, keponakanku tersayang. Kenapa repot-repot dengan sampah ini? Kita urus dia nanti. Urusanmu dengan Xiu lebih penting. Om kedua. Apa urusan gue sama Lei Biao? Kuharap dia lumpuh. Itu akan menghemat banyak masalahku. Baiklah, aku akan mendengarkan Paman Wen. Xiu, menikahlah denganku. Jika kau setuju, aku bersedia menawarkan Istana Surga Awan sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga Wen. Apa? Itu hotel termewah di Hucheng. Laba bersih tahunannya setidaknya 1 miliar. Ini benar-benar ayam bertelur emas. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Lei, si tak berguna bayi ini bukan tandingannya. Kalau aku keluarga Wen, aku pasti akan memilihnya sebagai menantu. Tuan Muda Lei, Anda terlalu baik. Istana Surga Awan. Sanggupkah kau? Wen Xiu. Wen Hongbo sudah setuju. Setelah kau menikah dengan keluarga Leiku, hotel itu akan dikembalikan sepenuhnya. Aset keluarga Wen akan dibagi 70/30 denganku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Bagus. Sangat bagus. Tak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang. Hari ini aku akan membuat keputusan. Wen Xiu akan menikah dengan Tuan Muda Lei. Kedua keluarga kita akan bersatu dalam pernikahan untuk generasi yang akan datang. Xiu. Ketika Tuan Baidi tiba, aku akan memintanya menjadi saksi kita. Demi dirimu, aku rela bayar berapapun. Nikahi dia. Menikahlah dengan Tuan Muda Lei. Kawinilah dia. Gue gak setuju. Nona Wen. Tuan Muda Lei kita.
1000 kali lebih kuat dari orang tak berguna ini. Jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Xiu, paman kedua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tapi kamu juga harus memikirkan keluarga Wen. Pernikahan gue, bukan urusan lo. Sekarang kakak sakit keras. Sebagai seorang tetua, aku yang akan memutuskan kau akan menikah dengan Tuan Muda Lei. Memangnya kenapa? Kau, Tuan Lei, kepala keluarga Lei, adalah presiden kamar dagang kerajaan naga. Dia selalu menjadi rekan dekat keluarga Wen kita. Tapi kau, demi cowok cakep ini, kau benar-benar menolak keluarga Lei. Dan kau ingin menjadi kepala keluarga Wen? Pria, apa yang kau tertawakan? Tuan Muda Lei, idiot, selalu minta dipukul. Baik, kau cari mati, hajar dia. Wen Hongbo. Kau cari mati? Ya. Setiap kali dipukuli, aku tak merasakan sakit. Mampus kau. Bayu, Kau. cukup. Bayu, hentikan omong kosong ini. Perempuan, aku pinjamkan wilayah ini padamu. Dan kau hanya diam saja melihatku dipukuli? Maaf, Tuan Lai. Aku sudah menghubungi grup Baidi. Tetapi orang-orang dari grup Baidi mengatakan, mewakili grup Baidi, orang yang datang untuk menandatangani, sudah tiba. Itu adalah Bayu. Aduh, Kak, omong kosong apa yang kau ucapkan? Dia itu pecundang. Bagaimana mungkin dia mewakili grup Baidi? Lancang. Dia hanya pria cantik. Dia mendekati Nona Selina dari grup Baidi. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewakili grup Baidi? Nona Selina dari grup Baidi, sendiri yang mengatakannya. Sendiri yang mengatakannya. Bayu hari ini sepenuhnya mewakili grup Baidi. Bayu, lo sebenarnya siapa sih? Apa? Dia dari grup Baidi? Mungkinkah dia tuan besar Baidi sendiri? Bayu, turun dari sana segera. Kursi ini disediakan untuk Tuan Baidi. Jika dia tidak di sini, tak seorang pun boleh duduk di sana. Aku merasa kursi ini cukup nyaman. Duduk di sini sangat menyenangkan. Dasar bodoh kurang ajar. Apa kau tuli? Ini kursi Tuan Baidi. Su Miao Miao. Tuan Baidi yang kalian bicarakan ini. Aku belum pernah mendengar Selina menyebutnya. Mungkinkah game keluarga Zhu kalian sedang mempermainkan para pemain lagi? Kau, jangan bicara omong kosong. Jadi, bolehkah aku terus duduk di sini? Baiklah. Karena kau mewakili grup The Baidi film was dan di sini translated untuk menandatangani. and narrated by Kurasa, M Media. Tuan Baidi berhalangan hadir hari ini. Jadi cepatlah dan tanda tangani kontraknya. Ayo pergi. Santai saja. Aku ingin lihat seberapa besar nyali Tuan Muda Lei dan anjing tua Wen Hongbo ini untuk memaksa wanitaku dijodohkan. Berani memaksa wanitaku kawin politik. Bayu, lo, Kau cuma bajingan beruntung yang dikirim oleh grup Baidi sebagai alat untuk menandatangani kontrak. Beraninya kau mencoba merebut wanitaku? Ya, kenapa kau tidak berkaca saja? Ini hanya menandatangani kontrak. Apa? Apa kau sungguh mengira dirimu Tuan Baidi? Bayu, aku tak pernah menyangka nyalimu sebesar ini. Biar ku beritahu, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kusarankan kau untuk segera turun dari kursi itu. Kalau tidak, harganya beraninya kau memaksa wanitaku kawin politik. Kursi khusus Baidi. Aku Bayu. Duduk di sini hari ini. Aku ingin lihat apa akibatnya. Miao Miao, orang seperti dia tidak akan mengerti. Grup Baidi tersebar secara internasional. Bahkan aku, dari Kamar Dagang Utara dan Selatan Negara Long, harus memberi mereka sedikit rasa hormat. Baidi Darren, itu Darren yang misterius dan tak tertandingi. Jika kau menyinggungnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bayu,
Tian Shenbai Aisir. Bukan untuk sembarang orang. Kusarankan kau untuk segera turun dari sana. Su Miao Miao. Apa kau masih ingin menandatangani kontrak dengan grup Baidu? Kau berani mengancamku? Su Miao Miao. Kau benar-benar tak bisa diperbaiki. Kuberimu kesempatan. Tapi kau tak berguna. Omong kosong. Turun dari tahta Tian Shenbai, kau tak pantas duduk di sana. Dasar bodoh. Berani menghina Bai di Daren di depan umum. Artinya mulai sekarang, takkan ada tempat bagimu di dunia ini. Keluargaku Lei pasti akan menghabisi orang bodoh sepertimu demi Bai di Daren. Melenyapkanmu, si gegabah. Dan keluargaku, Wen. Dan keluargaku Tang. Dan aku juga. Dan keluargaku Su. Gila. Turun. 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 Gue nggak setuju. Keluarga Wen kami juga nggak setuju. Bajingan. Apa kau tahu betapa seriusnya konsekuensi dari menghina Baidi? Turun. Kakek benar-benar buta. Mempercayakan keluarga Wade kepadamu. Sungguh bodoh. Tolong. 11 Yui. Jangan tertipu olehnya lagi. Dengan aku yang memohon untukmu. Baidi Daren tidak akan menyalahkanmu. Bayu, kenapa lo gak kabur aja? Gue bantu tahan mereka. Mereka pasti gak berani apa-apain gue. Pergi. 11 Yui. Tidak apa-apa. Di Huchen, tak ada yang berani menyentuh grup Bayu. Anjing liar siapa ini? Berani bertingkah seperti bos di Huchen. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Wen Hongbo dari keluarga Wen. Memberi salam kepada presiden. Memberi salam kepada presiden. Ayo. Jangan lupakan Direktur Song kita. Cepat beri hormat. Salam hormat, Direktur Song. Direktur Song. Aku tadinya ingin bertemu dengan Bai di Daren bersamamu. Untuk membahas industri game di distrik selatan kita. Demi perkembangan Fucheng kita. Lihat orang-orang gila ini. Mengoceh hal yang tidak masuk akal. Direktur Song. Mereka menampar muka kita. Anjing kau. Melihat Presiden Lei dan aku. Kau masih berani duduk? Seseorang. Seret dia turun. Song Chen. Apa kau mencoba memusuhi grup Baidi? Apa hubunganmu dengan grup Baidi? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma pesuruh grup Baidi yang dikirim untuk menandatangani kontrak. Apa pesuruh bisa mewakili grup Baidi? Aku juga tidak menganggapmu sebagai Presiden Persekutuan Selatan. Kenapa kau bertingkah seperti anjing gila di sini? Kau. Direktur The film Song. was translated and Sepertinya narrated mereka by tidak M menghormatimu. Media. Anak muda. Keberanian itu bagus. Tapi terkadang bisa membuatmu terbunuh. Biro Keamanan. YA. Lempar orang gila ini ke penjara. Buat dia menyesal telah hidup. Betul. Dia berani tidak menghormatimu. Dia praktis mengemis untuk mati. Idiot. Kau sudah menyinggung banyak orang. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sialan. Bajingan. Berhenti. Coba aja kalau berani. Seseorang. Tangkap dia. Lumpuhkan dia. Song Chen. Tahu hari ini mau jadi pion mereka. Tidak takut. Pembalasan grup Baidi nanti. Pembalasan? Kau hanya orang kecil yang namanya tak pernah kudengar. Di grup Baidi. Tuan Lei adalah tamu kehormatan grup Baidi. Dia mengawasi proyek game distrik selatan. Beraninya kau tidak menghormatinya. Bahkan jika seseorang dari grup Baidi ada di sini. Mereka tidak akan melepaskanmu. Tuan Lei Kepara. Dia pantas jadi tamu kehormatan grup Baidi. Proyek pengembangan game distrik selatan. Penting bagi kebangkitan industri game Longguo. Dia ditendang. Karena keserakahannya. Kau tak tahu apa-apa. Mendengarkan omong kosongnya. Bagaimana bisa begini? Bukankah Persekutuan Selatan selalu sangat tangguh, mampu bergulat dengan grup Baidi? Omong kosong. Grup Baidi mendominasi negara.
Jika bukan karena 5 tahun yang lalu, ditekan oleh Raytheon Games nomor 1 dunia, mereka akan menjadi perusahaan multinasional sekarang. Bagaimana Persekutuan Selatan bisa dibandingkan? Kau bohong. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Tanya saja ayahmu. Dan kau akan tahu segalanya. Kublokir beritanya. Berharap kesempatan ini datang. Untuk memohon pengampunan Tuan Baidi. Berita itu kau bocorkan. Sialan. Orang sekarat. Masih saja mengoceh. Hubunganku dengan Nona Selina sangat dekat. Bukan sesuatu yang kau pahami, ikan teri. Direktur Son, apa kau takkan berbuat apa-apa? Kau akan membiarkannya terus menipu orang di sini? Dia kan Direktur Huchen. Bahkan grup Baidi harus memberinya muka. Dan kau, kau ini sok berkuasa. Tuan Lei, proyek game distrik selatan. Ini menyangkut urat nadi perekonomian Huchen. Kau benar-benar didepa, kau. Sungguh takkan melakukan apapun. Hal? Bagus. Aku akan menghubungi Nona Selina sekarang. Lihatlah, kalian berdebat. Apa hak kalian duduk di sini? Mampus kau karena mengacaukan urusanku. Berani-beraninya kau duduk di kursi Tuan Bai. Maka kau harus mati. Kita lihat siapa yang berani meragukanku, Lei Xiongwen. Nona Selina, ada kabar buruk untukmu. Orang yang kau kirim sepertinya sudah gila. Dia secara terang-terangan tidak menghormati Tuan Bai. Oh, bagus. Aku pasti akan mengurus ini. Baiklah. Lei Zhongwen, pelajaran yang kuberikan padamu terlalu ringan. Aku membatalkan kualifikasi kerjasamu. Masih belum cukup ya? Jika kau berani tidak menghormati Tuan Bai lagi, keluarga Lei akan keluar dari Huchen. Nona Selina, dia yang mengambil kursi Tuan Bai. Bagaimana mungkin aku? Tuan Bai diangkat secara pribadi oleh Tuan Besar Bai. Apa kau punya keberatan? Aku tidak keberatan. Ayah, bagaimana situasinya? Bisakah kita bunuh bajingan itu sekarang? Kubunuh kau, bajingan. Cepat minta maaf pada Tuan Bai. Bagaimana? Bagaimana dia bisa dipanggil Tuan? Bangsat. Apa kau ingin membuat keluarga Lin terbunuh karenamu? Tuan Bai. Mohon maafkan aku. Tuan Bai, mohon maafkan aku. Pria ini bermarga baik. Dan dia didukung oleh Tuan Bai. Identitasnya pasti luar biasa. Dengan kekuatan keluarga Lei untuk merekrutnya dan mendapatkan kembali pengembangan game distrik selatan, tidak akan sulit. Presiden Lei, tekad yang mengesankan. Tuan Bai, Anda terlalu memuji saya. Tuan Bai, apa hubungan Anda dengan Tuan Bai? Putramu baru saja mencoba membunuhku. Sekarang, kau malah menjilat. Kau pikir aku bodoh? Salah paham, salah paham. Putraku tidak tahu posisimu di grup Bai. Ini pasti salah paham. Rubah tua ini pasti sudah menduga sesuatu kan? Karena kau tahu. Kenapa kau tidak pergi dari sini dengan anak idiotmu? Jangan jadi gangguan. Orang ini, identitasnya pasti luar biasa. Tuan Bai, Anda terlalu memuji saya. Putraku telah menyinggung Anda. Tidak ada alasan untuk tidak meminta maaf. Aku tidak hanya akan meminta maaf. Aku akan memberikan permintaan maaf yang besar. Tuan Bai, tolong bantu aku untuk diperkenalkan dengan Tuan Bai. Pengembangan game ini sangat penting bagi keluarga Leiku. Sangat penting. Ayah, dia cuma gembel. Bagaimana mungkin kau kenal Tuan Baidi? Bangsat. Bisakah kau hentikan ocehannya? Cukup menjengkelkan. Keparat, kau. Diam. Kaulah yang keparat. Apa kau mencoba menggagalkan rencana besar keluarga Li? Tuan Bai, keluarga Li bersedia menawarkan Yunding Tiangon sebagai kompensasi. Tolong, Anda harus menerimanya. Tidak.
Yunding Tiangon adalah hadiah pertunangan yang ingin kuberikan kepada 11 Yue. Mas kawin. Mas kawin. Kau terima? Punya dia. Gue nggak terima. Tapi kalau punya Elo, mungkin gue pertimbangin. Pengembangan game distrik selatan. Keluarga mulai. Mungkin masih bisa berpartisipasi. Tapi jelas bukan sebagai pemimpin. Kau tidak menyesal. Aku, Lei Xiongwen, tidak akan pernah menyesalinya. Song Mou di sini untuk memberi selamat kepada Tuan Lei. Penjaga, mundur. Selamat Tuan Lei. Dengan Anda memimpin pengembangan game distrik selatan, pasti akan sukses besar. Baiyu, orang lain mungkin percaya kebohonganmu. Tapi aku tidak. Semuanya. Hari ini adalah hari baik bagi Chushi Games dan grup Baidi untuk menandatangani kontrak ini. Aku menyatakan bahwa perayaan akan dilanjutkan. Setelah kau menandatangani kontrak, kita lihat saja bagaimana aku akan membongkar kedokmu. Sebelas Yue. Bagaimana menurutmu? Tentang dekorasi Yunding Tiangon? Bagaimana menurutmu? Kau suka? Bagus juga, sih. Gimana? Kalau kau suka, akan kuberikan padamu. Ah, masa? Sih. Tuan Lei, kurasa Anda sedang ditipu oleh Baiyu ini. Dia sebenarnya bukan orang penting dari grup Baidi. Dan dia mustahil mengenal Tianxian Baidi. Gak mungkin, kan? Tentu saja tidak. Dia cuma iri dan jadi gila. Iri padanya? Lelukon, kurasa kau sudah diambang kematian. Mengoceh omong kosong seperti itu. Orang tak berguna. Kau minta dihajar lagi? Kau, Baiyu, apa kau tahu harga bermain-main dengan keluarga Lin? Beraninya kau Film was mengejek Tuan Lei. translated and narrated by Kau cari mati. Media. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Tuan Maidi? Coba tebak. Tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi kan? Kenapa kau tidak cepat berlutut dan memohon ampun pada Tuan Lei? Kau pikir kau pantas mengambil Yunding Tiangon? Benar. Jika kau tidak bisa membuktikan identitasmu, maka berlututlah dan bersujud 100 kali. Baiyu, kusarankan kau mengaku saja. Akan terlambat jika kau menunggu lebih lama lagi. Idiot. Aku berdiri di sini hari ini. Aku ingin lihat siapa yang bisa menyentuhku. Baiyu, kau benar-benar tak akan menyerah. Sampai kau jatuh tersungkur, ya? Mending lo kabur sekarang. Terlambat. Kau takkan bisa lolos hari ini. Lei Biao, kalau lo lepasin Baiyu, kita bisa ngomongin harganya. Aku tidak butuh uangmu. Tapi jika kau menikah denganku, aku akan melepaskannya. Lo, Jangan buang napas untuknya. Dia akan segera menangis. Seseorang, tangkap dia. maaf atas keterlambatannya, Tuan. Mungkinkah ini aktor yang disewa Baiyu? Ayah, orang jahat. Beraninya kau tidak menghormati CEO. CEO tanda tanya. Mustahil. Tuan Muda Lei. CEO, Anda datang sendiri? Apa hubungan antara pria ini dan Maidi? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Maidi? Mr. Bai Andy Baidi memiliki hubungan dekat. Dia adalah perwakilan resmi Baidi. Apa kau punya keberatan? Mustahil. Bagaimana mungkin dia
Memiliki hubungan dekat dengan Baidi. Benar-benar mustahil. Apa yang kau lakukan? Ada apa? Kenapa tidak menyerang? Apa yang kau lakukan? Mundur. Song Cheng, Direktur Huchen. Memberi hormat kepada Tuan Bai. Ini semua salah paham. Salah paham. Sepertinya. Pengembangan game distrik selatan tidak akan diadakan di Huchen. Karena semua ini salah paham. Tidak. Ini bukan salah paham. Aku buta. Mohon maafkan saya, Tuan. Baiklah. Karena kau tidak menyerang, kau boleh pergi. Terima kasih, Tuan Bai. Ketua Lei. Kau dan putramu sepertinya punya dendam kuat padaku. Cepat berlutut dan mohon. Mohon ampun pada Baidi. Maafkan aku. Maaf, Tuan Bai. Dia. Wen Hongbo. Dia menyuruhku menipu Wen Xiyue dan membagi warisan keluarga Wen. Bajingan. Diam. Xiyue. Aku paman keduamu. Biarkan aku jelaskan. Om kedua, demi jabatan kepala keluarga, lo sampai kerja sama-sama orang luar buat ngerampas aset keluarga. Apa lo mau jadi? Anak durhaka keluarga Wen? Efektif segera, Grup Baidi membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Lai, keluarga Tang, dan keluarga Chu. Semua dukungan teknis terkait akan ditarik. Ditarik sepenuhnya? Bagaimana kau bisa menarik semuanya? Ketua Lei juga sudah membayar harganya. Sisakan 30%. Terima kasih. Terima kasih. Jangan salahkan aku jika aku kejam, bila kau tak adil. Kau memaksaku bergabung dengan pihak Qingyi. Bukankah kalian berdua ingin kau tahu? Kalian bisa mulai sekarang. Aku salah. Tolong ampuni aku. Dia. Sun Yao Miao. Dia yang menipuku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Salah paham, benar-benar salah paham. Aku bahkan tidak mengenal mereka. Kak Yu, tolong percayalah padaku. Diam. Lakukan sekarang. Kak Yu, aku salah. Kumohon, ampuni aku. Ampuni aku. Su Miao Miao. Sekarang, apa yang ingin kau katakan? Bun, kau saudaraku The sendiri. film was Apapun yang translated terjadi, and kau masih narrated setengah by keluarga M Su. Media. Kumohon, kasihanilah aku. Biar ku bilang. Aku putus hubungan dengan keluarga Su sejak lama. Kenapa aku harus mengampunimu? Bayu, kau tak mungkin kenal Tuan Baidi. Jangan bohong padaku. Orang keras kepala. Aku tak pernah menyangka kau dan cewek bule ini akan bertindak sejauh ini. Dia, demi kau, menipu semua orang. Imajinasimu tinggi sekali. Karena kau, sebagai Tuan Baidi, telah menandatangani kontrak. Aku tak percaya kau akan mengabaikan kepentinganmu sendiri dan menghancurkan era bulan biru. Kau pikir kau begitu penting? Kau hanya memiliki 40% saham sekarang. Kami sudah punya 60%. Aku tak takut untuk memberitahumu. Di balik Chu Family Games, ada seorang investor misterius. Dengan kekuasaannya, dia tak kalah dari grup Baidimu. Grup Bai dimasuk ke dalam permainan karenamu. Sudah mengekspos Blue Moon ke mata orang tertentu. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang tak tahan untuk menggigit lebih dulu. Longsing Venture kapitalku, bukan vegetarian. Bukankah itu Bayu? Kalau dia, aku akan melepaskanmu hari ini. Buatlah game yang bagus. Jangan kecewakan para pemain. Siapa investorku? Bahkan CEO Grup Baidi pun segan padanya. Bayu, lo sebenarnya siapa sih? Tak kusangka orang yang mendukung keluargaku begitu kuat. Selama aku bisa membuatnya berpihak padaku, lalu bagaimana jika Grup Baidi punya saham? Jangan kira kau bisa menindasku. Wanita pengkhianat. Kau tahu Bayu kenal Tuan Baidi. Kau harus mati.
Idiot kau? Itu Selina. Dia hanya berakting dengannya. Dengan kemampuan Bayu, seumur hidupnya dia tak akan mungkin mengenal Tuan Baidi. Wanita, perlukah kuingatkan kau? Permainan keluarga Chu kami akan segera meroket. Keluarga Tangmu praktis sudah tamat. Masih memacam-macam denganku. Dengar aku, pergi dari sini sekarang. Wanita, tunggu saja. Aku menyatakan, upacara bulan biru akan dilanjutkan sesuai rencana.